Dalam ketidakteraturan menurut manusia, itu adalah keteraturan menurut alam. Dan hukum alamlah yang bekerja. Tahun 2002 memang sebuah tahun yang lebih sulit dari tahun sebelumnya, lebih sukar dari tahun sebelumnya, dan lebih banyak lika-liku, lebih banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang membuat manusia semakin bingung mencari arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu, Sagung Dumadi, salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah. Kita berjumpa lagi teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara, dimanapun teman-teman saudara-saudariku berada, baik yang ada di Nusantara ataupun yang ada di negara tetangga. Salam hormat dari saya Reza Rahasia, perantara kata-kata untuk Anda semua, saudara-saudariku, teman-teman semua, baik dari agama, keyakinan, kepercayaan, suku, adat, dan budaya apapun itu, dimanapun berada. Banyak yang datang pertanyaan kepada saya pribadi mengenai video-video YouTube yang beredar saat ini. Salah satu di antaranya tentang kabar bahwa nanti akan banyak gunung yang meletus, ada beberapa peristiwa-peristiwa seperti banjir, tsunami, ataupun gempa yang terjadi. Dan beberapa kini kita sudah tapaki, sudah saksikan tentang tanda-tanda, simbol-simbol, ataupun transisi tentang penyampaian yang ternyata menggiring ke arah sana yang terjadi. Apakah benar tahun 2022 ini adalah tahun yang merupakan seperti yang digambarkan, yang ditafsirkan, atau yang diramalkan, juga yang disampaikan di berbagai macam konten YouTube? Di konten kali ini saya akan membahasnya dari sisi versi Reza Rahasia secara pribadi, hasil olah rasa dan olah pikir. Semoga ini bermanfaat. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah. Terima kasih saudaraku sekalian seluruh Nusantara yang masih setia menyaksikan konten ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat tanpa ada maksud, tendensi, atau kepentingan apapun. Saya awali konten ini dengan ucapan mohon maaf kepada siapapun yang mungkin bisa saja merasa terganggu hatinya, tergugah, terguncang pikirannya, atau merasa terusik pemahamannya dengan apa yang saya sampaikan. Teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara, kita menyaksikan dari awal mulai akan pergantian tahun 2021 ke 2022, peristiwa yang diantarkan dari erupsinya Semeru. Dan ketika awal tahun kita dihinggapi adanya kabar virus yang baru yang disebut Omikron. Tentunya ini akan menjadi suatu hal yang menambahkan sugesti, menambahkan rasa takut, menambahkan rasa panik, atau menambahkan juga rasa kekhawatiran bagi sebagian jiwa-jiwa yang belum menemukan kesejatian, yang belum bisa memahami tentang apa yang terjadi, tentang apa yang dilakukan alam, memiliki persepsi sendirinya, dan dipaksakan persepsi itu kepada persepsi alam atau persepsi makhluk yang lainnya. Mengenai apa yang terjadi yang kita saksikan bersama,
di muka bumi ini, bukan hanya yang ada di bumi Nusantara, tapi juga di mancanegara, semua bereaksi hal yang sama. Semua mengeluarkan atau memunculkan dan menunjukkan reaksi respon yang sama, mengarah kepada satu titik, yang dimana titik ini diramalkan, disampaikan oleh beberapa peramal, penyampai bahwa inilah transisi pergantian zaman, perubahan masa, yang rata-rata semua mengarah mengkerucut kepada kiamat besar, akhir zaman yang dinanti-nanti oleh sebagian pihak. Teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara, di konten sebelumnya saya sudah membahas mengenai apa itu kiamat, apa itu akhir zaman, versi Reza Rahasia. Memang benar, di beberapa ajaran, di kitab sucinya, ada yang mencantumkan bahwa bumi telah kiamat berkali-kali. Akhir zaman sudah sering disampaikan dari para penyampai, dari yang penyampai yang satu sampai ke penyampai yang lainnya. Kiamat ataupun akhir zaman itu merupakan sebuah konsepsi, sebuah filosofi, sebuah pemahaman sistem keadaan, pengelolaan bumi, pengelolaan semesta, pengelolaan diri. Ketika kita bisa mengkaji semua yang diajarkan, cerita yang ada, kisah yang disampaikan, baik itu dari buku, baik itu dari kitab suci, ataupun dari sumber langsung, saksi hidup, yang kita kategorikan berkredibilitas tinggi untuk bisa menyampaikan tentang sejarah, peradaban, keilmuan, baik itu secara akademisi ataupun secara spiritual, dan lain sebagainya, cabang ilmu yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan hal tersebut. Semua sah-sah saja, tidak ada yang salah. Tapi kita harus memahami bahwa konsepsi, persepsi, pemikiran setiap manusia dasarnya adalah manusia, dimana ketika kita mengkaji bahwa manusia terlahir sama, diberikan berkah yang sama, anugerah yang juga sama, dua bekal, dua pondasi, dua software yang diberikan oleh Tuhan, akal pikiran dan hati nurani. Jangan membuat tumpul, jangan membuat mati, jangan membuat dua software ini tidak berfungsi dengan terlalu banyak mendapatkan informasi dari luar, tetapi tidak menggali informasi dari diri, tidak membuka ruang celah rongga-rongga hati untuk selalu menerima sinar ilahi yang langsung masuk ke dalam sanubari. Pintunya dibuka, harus dibuka. Ada cara membukanya. Cara membukanya seperti apa? Ini tidak bisa saya sampaikan di konten. Tentunya baru saya bisa sampaikan ketika kita bisa bertatap muka langsung. Mengenai apakah benar yang terjadi di 2022 ini, banyak kejadian-kejadian seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, ataupun wabah penyakit lagi. Kita sudah menyaksikan beberapa penyampaian, baik itu ada dalam media cetak, televisi, YouTube, ataupun langsung secara bertemu tatap muka dari mulut ke mulut dengan cara penyampaian dan bahasa yang berbeda. Tahun 2022 memang tahun kebalikan. Kebalikannya seperti apa? Sesuai pada persepsi masing-masing. Tahun 2002 memang sebuah tahun yang lebih sulit dari tahun sebelumnya, lebih sukar dari tahun sebelumnya, dan lebih banyak lika-liku, lebih banyak kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang membuat manusia semakin bingung mencari arah. Tapi tidak semua manusia yang begitu. Hanya sebagian manusia yang tadi, yang softwarenya, yaitu akal pikiran hati nuraninya tumpul, tertutup, mati, beku, akan semakin sulit, akan semakin sukar, semakin bimbang, bingung. Di antara sebagian orang-orang yang bingung, yang tumpul akal pikiran, yang mati hatinya, akan tergiring, terbawa terombang-ambing oleh penggiringan opini, oleh doktrin dan dogma, juga oleh hawa nafsunya sendiri, keegosentrisan secara kolektif akan menimbulkan suatu kekacauan. Kekacauan bagi dirinya, kekacauan bagi sekitarnya. Apa yang dituju tidak sesuai seperti apa yang dilakukannya. Akan banyak benar
peristiwa gunung meletus, banjir bandang, gempa bumi, tsunami. Tapi itu tidak apa-apa, saudaraku. Tidak apa-apa, teman-temanku. Karena itu adalah cara alam untuk memperbaiki dirinya, untuk memenuhi takdirnya, untuk menjalankan tugas amanah fungsinya dari Sang Maha Pencipta. Ketika manusia melihat gunung meletus, gempa bumi, tsunami, itu dianggap sebuah hal yang buruk, maka sejatinya apa yang buruk? Apa sejatinya yang baik? Manusia selalu mengkonsepsikan, memiliki persepsi pemandangan pemikiran tentang sesuatu hal yang buruk dan yang baik kepada semua. Padahal sejatinya, pemikiran yang buruk, pemikiran yang baik, apa itu baik, apa itu benar? Manusia memiliki persepsinya, alam memiliki persepsinya, tumbuhan, hewan, semuanya memiliki persepsi masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan persepsi diri kita kepada hewan, kepada tumbuhan. Apa yang benar menurut manusia, belum tentu benar menurut hewan. Belum tentu benar juga menurut tumbuh-tumbuhan, apalagi alam. Ketika manusia punya persepsi bahwa yang benar itu sejajar, rapih, teratur, berbaris. Tapi lihatlah yang kita saksikan di alam. Apakah gunung-gunung berbaris-baris? Apakah gunung teratur? Kita manusia melihat gunung berada di mana-mana, seperti tidak teratur, berantakan menurut persepsi manusia. Tetapi keberantakan yang manusia menyaksikan, mengkonsepsikan atau mempercayai itu tidak teratur, itulah keteraturan bagi alam semesta. Dalam ketidakteraturan menurut manusia, itu adalah keteraturan menurut alam. Dan hukum alamlah yang bekerja. Baik dan benar, buruk dan salah. Sejatinya hanya manusia yang mengkonsepsikan itu. Manusia yang selalu memaksakan baik dan buruk menurut dirinya kepada yang lainnya, maka dia akan terus tersiksa, dia akan terus terganggu, dia akan terus dipersulit dengan konsepsi dirinya sendiri, dengan persepsi dirinya sendiri. Dia akan selalu merasa tidak terpenuhi apa yang diinginkannya, apa yang kebutuhannya, karena berusaha memaksakan orang lain, siapapun itu, baik manusia, alam, tumbuhan, hewan, harus sama sesuai seperti apa yang diinginkannya, harus sesuai seperti apa yang dipikirkannya menurutnya benar dan menurutnya salah. Sehingga berusaha semuanya harus mengikuti kebenaran apa yang dia yakini, apa yang dia percayai. Ketika manusia selalu seperti itu, maka akan terjadi penghancuran-penghancuran. Kita bisa saksikan tentang perang yang terus berkelanjutan, pembantaian, penguasaan yang tidak pernah ada berakhir. Kasus Israel dan Palestina sejak dari tahun-tahun yang lalu, sudah lama puluhan tahun, terus berlangsung. Mereka semua masing-masing mempertahankan kebenarannya masing-masing. Israel mempertahankan kebenarannya, Palestina pun seperti itu. Dan bangsa-bangsa yang menyaksikan itu semua memiliki kebenaran-kebenaran yang berbeda yang lain. Ada yang berpihak kepada Israel, ada yang berpihak kepada Palestina, dan ada juga yang tidak berpihak kepada siapapun yang manapun, tapi mencari keuntungan dari kedua belah pihak yang bersiteru atau bertengkar ini. Ketika kita kembali kepada alam 2022 ini, apa yang akan terjadi di masa depan yang kita tapaki, tenang saja, santai saja, nikmati saja. Ketika kita mengetahui bahwa baik dan benar, buruk dan salah, itu merupakan konsepsi persepsi bagi pemikiran manusia sendiri yang pasti tidak sama dengan baik dan benar, buruk dan salah bagi alam semesta, bagi tumbuhan atau bagi hewan. Adanya baik dan buruk, benar dan salah, itu ketika dihadapkan dengan moralitas. Sedangkan bagaimana caranya mengajarkan moralitas kepada tumbuhan? Bagaimana mengajarkan moralitas kepada hewan? Moralitas hanya berlaku kepada manusia. Bahkan di antara manusia itu pun sendiri, moralitas ini yang senantiasa selalu dijadikan alat
untuk bukan menjadi suatu kerjasama yang baik, yang benar, yang damai, yang bermanfaat kepada seluruhnya, tapi dijadikan alat kepentingan diri kelompok juga golongannya. Doktrinasi, dogma dipergunakan untuk itu semua, sehingga melahirkanlah dunia yang saat ini terjadi, yang kita saksikan bersama. Tidak ada yang perlu disalahkan, karena semakin kita menyalahkan orang lain, pihak luar, pemerintah, atau siapapun itu, maka kita akan menjadi manusia yang penuh dengan negativitas, penuh dengan kebencian, penuh dengan segala kemarahan, angkara murka. Tanpa sadar kita menjadi yang kita takutkan, karena angkara murka masuk melalui celah dinding-dinding hati, pemikiran-pemikiran yang sangat halus dengan frekuensi yang sangat rendah, sehingga tidak disadari oleh manusia itu sendiri dia sudah dikuasai angkara murka. Walaupun terlihat secara seksama, lahiriahnya tetap seperti baik, jasmaninya tetap seperti biasa-biasa saja. Sedikit saja ada satu titik celah di hatinya, memaksakan kebenaran, ingin benar, dan kebenarannya dibenarkan untuk semua orang harus mengikuti apa yang menurut dia benar, maka itu sudah dikuasai hal yang sebenarnya tidak benar. Apapun yang akan terjadi nanti di masa depan, entah gunung meletus, gempa bumi, banjir bandang, tsunami, wabah penyakit, dan lain sebagainya, ingat satu hal, bahwa manusia, diri ini adalah jagat kecil. Di luar kita jagat besar. Urus dulu jagat kecilnya, benahi dulu jagat kecilnya, munculkan dulu zatullah, ruhullahnya, maka kita akan memiliki sifatullahnya, dan ucapan serta perbuatan akan sesuai seperti apa yang keharusannya. Tenang saja, santai saja, nikmati saja. Semua sudah ada garisnya, sudah ada pada jalannya. Semakin kita berharap sesuatu kepada di luar diri kita, semakin kita berharap kepada manusia, maka semakin besar kita akan kecewa atau dikecewakan. Berharaplah tetap kepada hasil pemikiran, hasil perasaan, dan usaha ikhtiar terbaik kita untuk dilihat oleh Sang Maha Pencipta. Bukan untuk mendapatkan penilaian, perhatian dari manusia. Bebaskan diri dari nilai-nilai agar bisa menemukan inti kehidupan yang sejatinya bisa diraih oleh diri kita sendiri. Bukakan hatimu, bukakan pikiranmu untuk membebaskan diri dari nilai-nilai, dari doktrin dan dogma yang mengekang, yang mengikat diri manusia itu secara tidak terlihat. Pemahaman, pemikiran, anggapan, persepsi tentang baik dan benar, buruk dan salah. Manusia memiliki kemerdekaan sendiri untuk memerdekakan dirinya, memerdekakan hatinya, memerdekakan jiwa dan pikirannya, sehingga apapun yang akan terjadi nanti di masa depan pada jagat besar, entah gunung meletus, entah banjir bandang, entah tsunami, kita akan mampu menerimanya sebagai berkah, sebagai anugerah. Walaupun manusia dengan konsepsi pemikiran melihat itu, menilai itu sebagai sebuah bencana, musibah, kesengsaraan, penderitaan, dan lain sebagainya. Ketika kita pada satu titik menerima apapun yang terjadi, maka di satu titik itu pun kita akan mencapai kepada ridho, keberkahan, anugerah, dan pengabulnya doa. Doa bukan sekedar yang diucapkan ketika selesai ibadah atau ketika beribadah, tapi efek setelah kita berdoa, yaitu dinamis, optimis, dan aksi. Doa yang terucap harus diiringi dengan aksi yang nyata, dan terus optimis, positive thinking, dan dinamis, tidak statis, harus fleksibel, seperti layaknya air yang bisa jadi samudra, bisa jadi toren, bisa jadi segelas air. Kita harus mampu, ketika kita menjadi air yang ada pada gelas atau cangkir, maka kapasitaslah sesuai dengan cangkir.
sehingga bisa dinikmati. Begitupun ketika kita menjadi air yang ada pada samudra, keluasan samudra yang tidak bertepi, tidak pernah terukur secara nyata ataupun pasti, bisa memberikan manfaat. Jangan menjadi air yang dicangkir, keluar ke samudra merasa diri paling hebat karena hebat dicangkir atau hebat di akuarium dan lain sebagainya. Inti dari semua, baik benar, kebenaran yang mana yang benar, bukan perkara soal kebenarannya, tapi apa hasil dari kebenaran itu yang kita lakukan. Bukan memperkarakan yang mana benar, yang mana salah. Tapi ketika kita tahu yang mana yang benar, menurut pribadi kita sendiri, apa yang kita hasilkan dari setelah mengetahui kebenaran itu. Semua yang terjadi, sekali lagi, sudah digariskan, ada pada ketetapannya. Bersabarlah, tetap tenanglah, tetap berdoalah, dan usahakan tetap ridho dan ikhlas menerima apapun yang terjadi. Karena sedih itu, susah itu, sengsara itu adalah sebuah kenikmatan juga. Sebuah berkah juga bagi manusia-manusia yang mampu menerimanya, melihatnya secara jelas, gamblang, dan nyata. Mari kita belajar semua bersama untuk tidak memaksakan persepsi, asumsi, pemikiran, pemahaman kita untuk sama-sama dipahami oleh makhluk yang lainnya, oleh alam, tumbuhan, atau yang lainnya. Dengan berusaha tidak memaksakan kebenaran kita kepada kebenaran sesama manusia terlebih dahulu. Tidak gampang atas menyalahkan kebenaran yang didapat, bukan untuk menyalahkan, tapi kebenaran yang didapat, yang dipahami, yang dimiliki, itu untuk diwujudkan, dibuktikan, agar bermanfaat, sehingga orang mendapatkan manfaat dari kebenaran yang kita miliki. Bukan untuk sama-sama mengadu persepsi, lalu menimbulkan debat yang tidak berarti, permusuhan akhirnya yang terjadi. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Salah kurangnya mohon maaf. Insya Allah kita akan bertemu lagi di konten selanjutnya. Jika teman-temanku, saudaraku sekalian seluruh Nusantara terpanggil hatinya, merasa jiwanya ingin, ada rasa tertarik untuk bertemu, saya selalu terbuka untuk bersilaturahmi dengan siapapun. Silakan hubungi Mas Abdul Soleh untuk buat janji bertemu, memberitahukan kedatangannya, agar ketika teman-teman hadir datang, saya sedang ada di tempat di Sanggar Seni Rumah Cimanggis. Semoga semuanya tenang, damai, sentosa, bahagia, panjang umurnya serta mulia, berkah rahmat melimpah, segalanya, semuanya, selamanya. Sahaja rahasia perantara kata-kata. Tetap jaga hati, jaga pikir, jaga rasa, dan jangan takut. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.